Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita semua sehingga kita boleh ada berkumpul di tempat ini. Saya percaya kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita memberikan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita awali ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bangga menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur menjadi harta kesayangan-Mu. Terima kasih karena Engkau sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Kembali Engkau berkenan kami boleh ada di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Engkau tahu kami datang dengan tujuan bukan semata-mata menghadiri sebuah jadwal ibadah, tapi didorong oleh kerinduan yang mendalam untuk berjumpa Engkau. Sebab bagi kami Engkau segala-galanya. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Karena kami tahu hidup kami di tangan-Mu, masa depan kami di tangan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan abadi yang telah Engkau rencanakan bagi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih untuk napas hidup, kesehatan yang Kau berikan. Tak bisa menangis itu. Begitu banyaknya berkat-berkat yang kami nikmati sepanjang seminggu lama. Bapa, terima kasih untuk semua. Terima kasih. Terima kasih untuk kelayakan-Mu bagi kami Tuhan, untuk bisa ada di hadirat-Mu yang atas kami. Terima kasih Bapa. Arahkan hati kami semua, pikiran kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan-Mu dari awal sampai selesai. Berkudus, Engkau berkata yang sempurna di tempat ini. Kuasai hati kami, pikiran kami, bahkan tempat ini, agar apa yang kami lakukan untuk Engkau bisa benar-benar berkenan kepada hanya untuk kemuliaan, kehormatan, kemasyhuran hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari dalam tangan-Mu Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapa, kami terbisikkan ibadah raya di pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan penuh kasih saya jumpa jemaat Tuhan yang berdiri.
Galilea. Mengisi versi yang di pagi hari ini. Luar biasa Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sekali lagi saya menyebut firman Tuhan masih berdiri. Kita dapat membalas semua kebaikan. Kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami tak dapat menghitung segala berkat dalam kehidupan. Terima kasih. Bila ku hitung dalam berkat-Mu Tuhan.
akan menentukan kehidupan kami ke depan. Ketika kami belajar bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kami akan kuat dalam menjalani hidup ini. Bapa, ampuni kami dalam segala kehidupan kami. Seringkali kami memahami kekuatan kami. Kami merasa bahwa kami kuat, kami mampu. Begitu masalah ada, seringkali kami menyalahkan Engkau. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa kita kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kami pasti kuat. Kami pasti bisa menjadi hidup yang baik. Terima kasih untuk pujian yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Itu menjadi berkat bagi kami dan itu akan menolong kami untuk tetap setia dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Minta Tuhan suci kuduskan hamba-Mu, suci kuduskan kami semua. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, telinga kami mendengar, kami menerima, dan kami nyimpan dalam hati kami, dan kami melakukan kehidupan kami. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Segala hal yang tidak benar, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Roh Kudus yang menguasai kami, menguasai ruangan ini, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur dan terima kasih untuk segala keberkatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pernah tidak ketika kita tidur tadi malam, kita percaya bahwa kita bisa bangun besok pagi, bisa bangun pagi ini? Kita percaya tidak? Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang yakin kepada Tuhan, maka dia percaya dia akan bangun pagi hari. Tetapi kalau orang yang tidak percaya, dia pasti mesti lagi ragu, saya bisa bangun tidak besok pagi. Tetapi kalau orang yang percaya, dia pasti yakin bahwa Tuhan pasti akan membangunkan dia di pagi ini dengan tidak kurang sekalipun. Pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita buka sama-sama dari Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-37 kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Amin. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita katakan untuk teman kita di kiri kanan kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini pun masalahmu, persoalanmu, tantanganmu masih ada, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia pasti selesai. Karena firman Tuhan katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Pada saat kita diuji, Allah tidak akan membiarkan kita. Dia pasti akan memberi kita kekuatan. Dia pasti akan memberi kita kemampuan. Dia pasti akan memberi kita jalan keluar. Oleh sebab itu firman Tuhan kata apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saat ini sampai saat ini kita mungkin masih belum selesai dengan masalah kita, persoalan kita, tantangan kita, tetap percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Pasti ada jalan keluar. Ini yang harus kita ingat dalam kehidupan. Seringkali ketika Tuhan diberikan tantangan, persoalan, kadang-kadang kita mulai ragu-ragu dengan Tuhan. Kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa begini? Tuhan, kenapa begitu? Tuhan, apakah sanggup untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Tidak. Tapi saya mau katakan, orang-orang di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia pasti bisa selesaikan bagi orang. Ketika Tuhan belajar mengandalkan Dia, ketika Tuhan belajar untuk bersandar kepada Dia, Dia mampu menyelesaikan. Apapun kondisimu saat ini, Dia sanggup. Dia pasti selesaikan. Yang penting firman Tuhan katakan apa? Ketika kau ada dalam kondisi itu, Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kau ada masalah, cepat cari Tuhan. Karena bagi Tuhan, Tuhan selesaikan masalah. Kalau engkau masih mencari kekuatan, mencari jalan keluar dari manusia, engkau bisa kecewa. Masuk surah 18 katakan apa? Lebih baik aku bersandar kepada Tuhan daripada aku bersandar kepada manusia. Dengan kata lain, 1-2 kali
saudara, teman bisa menolong kita, tetapi tidak selama-lamanya. Tapi Tuhan tidak. Dari sekarang sampai selamanya pertolongan tetap ada bagi kita. Kita berseru kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, pasti Dia akan memberi jalan keluar bagi kita. Jadi jangan cepat putus asa, jangan cepat ambil keputusan yang salah. Tapi ketika kondisi-kondisi tidak mengarahkan itu ada untuk kehidupan, mari datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan kata apa? Dengan duduk diam tenang, disitulah letak kekuatan. Ketika engkau duduk diam, ada masalah, ada persoalan, engkau duduk diam dekat Tuhan, berseru kepada Tuhan, Dia katakan apa? Engkau pasti tenang. Karena Dia memberi jaminan kepada kita. Dia pasti akan memberi kekuatan. Dia tidak ambil masalahmu, Dia tidak melepaskan masalahmu, tapi Dia beri kekuatan sehingga engkau mampu. Sehingga apa? Kita keluar lebih dari seorang pemenang. Itu harus ingat dalam kehidupan. Jadi setiap masalah yang ada, persoalan yang ada, jangan sampai akhirnya membuat orang hilang pengharapan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini ada 4 hal yang akan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka hal pertama yang harus orang lakukan dalam kehidupan adalah apa? Firman Tuhan katakan, saudara saya harus percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalahmu. Amin. Katakan, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Katakan sedikit sambil kiri kita sama kanan kita. Tuhanku lebih besar daripada masalahmu. Apa masalahmu saat ini? Tuhan pasti lebih besar. Tuhan sanggup untuk bisa menyelesaikan. Tuhan pasti bisa memberi jalan keluar bagi kita kalau kita percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, ketika peristiwa angin ribut di neraka, murid-murid yang begitu luar biasa, mereka orang-orang pelaut yang luar biasa, tetapi ketika badai angin besar, mereka tidak sanggup untuk bisa melewati semua itu. Tetapi ketika Tuhan hadir, Tuhan katakan, diam, tenang, maka semuanya selesai. Artinya apa? Ketika engkau ada dalam kondisi tidak mengenakan, tetap percaya bahwa Tuhanku lebih besar. Saudara, kalau mau menghitung-hitung apa kebaikan-kebaikan Tuhan, khusus dalam punya kehidupan saya dengan ibu, banyak tantangan yang kami ada. Tapi saya mau bilang begini bahwa kadang untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, kadang Tuhan diizinkan ada dalam proses-proses yang tidak menyenangkan, ada dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Dan satu hal yang saya mau katakan bagi kita, proses itu tidak akan membuat orang jatuh kalau kau percaya kepada Tuhan. Justru ketika proses itu ada, membuat orang semakin dekat kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, maka orang pasti keluar, kau pasti keluar sebagai pemenang. Itu yang harus kau ingat dalam kau punya kehidupan. Katakan kepada masalah, Tuhanku lebih besar daripada masalah yang ada. Maka saya percaya Tuhan pasti akan memberi jalan keluar bagi kita. Tuhan pasti akan memberi jalan keluar bagi orang yang bersuruh dan berserah kepada Tuhan. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan mau menggambarkan kepada kita juga. Ketika mereka ini ada cuma 5 roti dan 2 ikan, apa mampu untuk kasih makan 5.000 orang? Tapi Yesus apa? Bawa itu kemari, suruh mereka dulu berkelompok, dan Tuhan mulai tunjukkan mujizat. Artinya saya bilang begini bahwa Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih besar. Saya katakan sudah tidak ada jalan keluarku, tetap Tuhanku lebih besar. Saya katakan kalau tidak ada pengharapan, Tuhanku lebih besar. Maka saya terlalu yakin Tuhan pasti akan tunjukkan kuasanya. Tuhan pasti akan menunjukkan mujizatnya bagi kita kalau kita tak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan pasrah ketika terjadi masalah-masalah yang tidak mengenakan. Ketika orang ada lembah-lembah kekelaman, firman Tuhan di dalam pasal 23 katakan apa? Gada Tuhan, tongkat Tuhan selalu menyertai, akan menyertai dan tidak akan pernah tinggalkan kita. Itu yang harus ingat untuk kehidupan. Jadi ketika ada kondisi tidak mengenakan, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tak sempurna bagi orang-orang yang berserah, orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu hari ini kita punya masalah apa, kita punya pergumulan apa. Tapi hari ini ketika gue dengar firman Tuhan, keluar dari pintu gereja ini katakan, Tuhanku lebih besar dari masalahmu. Maka saya percaya engkau akan keluar sebagai pemenang. Engkau akan berjalan dalam kebenaran, engkau akan jalan hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan itu bisa menjadi kasihan bagi orang lain.
Itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Mari. Ketika engkau ada dalam kegelapan, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan kata apa? Hai kamu yang letih, lesu, dan berbuat berat, Tuhan mengundangmu datang pada saat ini. Dan Tuhan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dengan Tuhan pasti ada kelegaan. Saya bilang seringkali saya katakan, ketika saya ada masalah, saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika saya itu, saya minta Tuhan, ini masalah saya serahkan kepada Tuhan. Saya mau melangkah di dalam sukacita. Saya keluar, saya pakai motor, saya pakai nyanyi pujian di luar. Akhirnya apa? Semua beban terlepas. Tuhan angkat dan Tuhan beri sukacita. Hari ini semua bilang, berapa? Engkau kabur datang dengan air mata, pulang dengan sukacita. Nanti kepada Tuhan dengan air mata kita ada masalah. Karena engkau akan pulang dengan sukacita. Ada kekuatan, ada hal baru yang akan Tuhan berikan dalam tahun yang kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan itu saja, kita bisa bilang bahwa di dalam Tuhan punya kehidupan ini kadang-kadang orang meragukan kuasa Tuhan. Makanya kau tidak pernah bisa melihat bersinar Tuhan di dalam Tuhan punya kehidupan. Tuhan selalu banding-bandingkan segala sesuatu. Padahal kita tidak tahu bahwa hidup kita ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Apapun yang Tuhan sedang pikirkan yang jadi masalah, seringkali bisa membuat orang frustasi dan hilang harapan. Tetapi saya mau bilang cepat, ketika kondisi-kondisi ada itu, mari datang kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Percayakan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan. Jadi sekali lagi, hal yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan katakan apa? Katakan dengan percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah yang ada. Amin. Saudara mau pulang dengan kemenangan, saudara mau pulang dengan kekuatan, saudara mau pulang kepada masalah saudara kecil, karena Tuhan lebih besar. Amin. Maka saya percaya apa yang kau perkatakan itu akan Tuhan buktikan, akan Tuhan nyatakan. Hanya orang yang percaya maka dia akan melihat mujizat Tuhan. Jangan tunggu lihat ada sesuatu yang dibuktikan dulu baru orang mau percaya. Tapi apapun kondisimu, walaupun orang belum melihat, tetap percaya. Karena itu yang Tuhan mau dalam punya kehidupan. Maka Tuhan pasti akan memberkati orang punya kehidupan. Itu yang pertama. Kalau kita katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka yang Tuhan mau percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah. Yang kedua, kalau kita katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka jangan batasi Tuhan dengan kekhawatiran. Jangan batasi Tuhan dengan kekhawatiranmu. Seringkali kekhawatiran yang menjadi penyebab sehingga kita tidak bisa melihat dan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Amin. Seringkali kalau kekhawatiran dulu waktu mau berserah kepada Tuhan. Tapi Tuhan kenapa? Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, maka dia pasti akan bertindak. Dia pasti akan menyelesaikan. Tapi seringkali yang terjadi apa? Kita sudah susah payah, kita sudah berusaha sendiri dan tidak bisa, baru kita mulai cari Tuhan. Itu yang seringkali membuat kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Tapi ketika orang ada dalam kondisi tidak mengenakan, cepat cari Tuhan. Jangan khawatir. Karena firman Tuhan kata apa? Burung di udara dia pelihara. Bunga rumput di ladang dia berada dengan hal yang biasa. Masa kita dikatakan sekamar dan serupa dengan Tuhan, masa Tuhan mau tinggalkan? Ini harus kau ingat. Jadi saya mau bilang bahwa jangan sampai kekuatan kita ini membuat kita lupa kepada Tuhan. Jangan membuat sehingga kekuatan ini membuat akhirnya apa? Orang tidak mengakui kebesaran Tuhan. Jangan sampai kekuatan itu membuat sehingga akhirnya apa? Orang hilang pengharapan. Tetapi ketika Tuhan ada tidak mengenal itu, coba cari Tuhan. Ketika Tuhan sudah cari Tuhan, jangan sekali-kali engkau ragukan kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Manusia boleh terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Oleh sebab itu, saya mengatakan bagi kita pada saat pagi hari, jangan batasi Tuhan ketika engkau ada di kekuatan.
kekhawatiran. Sedangkan kita kata, Tuhan, bisa tidak aku selesaikan ini? Tuhan, bagaimana nih jalan keluarnya? Seringkali kita bertanya-bertanya. Tapi pernahkah kita berkata kepada Tuhan, apapun kondisi saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya. Kekhawatiran itu kecil, masalah itu kecil, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya kadang-kadang di rumah kalau sembilan pokok di dapur mama orangnya, kalau sudah mulai kering, sudah mulai kurang, kadang-kadang kalau ini banyak kekhawatiran terjadi. Tapi saya mau bilang begini bahwa ketika saudara dan saya, Tuhan masih mengizinkan buka mata di pagi hari, penyertaannya sempurna, berkatnya sempurna, kasihnya sempurna, pertolongannya sempurna, dan itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Oleh sebab itu, jangan batasi Tuhan. Yang katakan, Tuhan, kenapa begini, kenapa begini? Jangan. Tapi tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kamu lakukan di hidup spesial Tuhan? Maka saya percaya Tuhan akan nyatakan itu. Kau akan melangkah dari tanda satu yang heran ke tanda satu yang heran. Kenapa? Belajar untuk tidak membatasi kuasa Tuhan. Jadi apapun kondisimu saat ini, apapun situasimu saat ini, firman Tuhan dengan jelas katakan, jangan membatasi Tuhan. Kiri kananmu bisa membatasi engkau, tapi Tuhan tidak pernah membatasi. Tuhan pasti akan memberkati dalam kehidupan. Tuhan tahu yang terbaik bagi dalam punya kehidupan. Yang Tuhan mau. Kau percaya tidak? Kau yakin tidak? Kau sesanggup. Kalau kau percaya, kau yakin, melangkah dengan iman tanpa khawatir, maka baginya Tuhan, Tuhan pasti selesaikan. Ada yang satu hari ini tidak makan, ada yang satu hari ini tidak minum, ada yang satu hari ini tidak punya uang. Dengan Tuhan ada jalan keluar. Dia pasti akan menyediakan yang terbaik bagi orang punya kehidupan. Yang penting apa? Kau belajar untuk tidak membatasi kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang turun tangan, biar Tuhan akan selesaikan. Karena kalau Tuhan yang lakukan itu pasti baik, pasti indah, pasti luar biasa. Oleh sebab itu jangan ragu dengan hidup ini, jangan khawatir dengan hidup ini. Melangkah terus bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang melangkah dengan Tuhan dengan keyakinan penuh, mereka pasti kuat. Mereka pasti mampu untuk bisa melewati hidup ini yang baik. Jadi saya mau bilang bagi kita pada saat pagi hari ini, ingat baik-baik, telinga untuk mendengar. Dan ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, lakukan itu dalam kehidupan. Buktikan bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan saya, Allah yang tidak pernah melihat kondisi yang tidak mengenakan. Allah pasti akan memberkati, Allah pasti akan menyediakan terbaik bagi kita. Yang penting kita mau setia dengan Tuhan. Jadi hal kedua yang Tuhan mau, jangan batasi kuasa Tuhan dengan kekhawatiran kita. Tapi serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena Dia pasti akan menyelesaikan bagi Tuhan punya kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam jalan hidup ini, tidak selama kita ada di zona-zona nyaman. Tidak selamanya orang ada yang namanya di titik tenang-tenang saja. Ada kalanya pada persoalan. Tapi saya mau bilang begini bahwa itu bumbu-bumbu untuk kita bisa merakit dia sehingga menjadi satu hal yang mengenakan, yang menjadi baik kepada kita. Artinya apa? Kita berserah kepada Tuhan. Bahwa kita punya masalah kepada Tuhan, bersolat kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan selesaikan bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita katakan bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan, maka yang ketiga, kita dituntut untuk tidak menyerah. Kita dituntut untuk tidak menyerah. Apapun kondisi situasi dan keadaanmu saat ini, ketika hal itu tidak mengenakan itu terjadi, maka firman Tuhan kata apa? Jangan kita menyerah. Saudara saya masih punya siapa? Punya Tuhan. Dia adalah pembela kita. Dia adalah penolong kita. Dia adalah penjaga kita. Dia adalah pelindung kita. Oleh sebab itu,
Jangan takut. Dia Allah yang Shaddai, yang selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan kata apa? Kita jangan menyerah. Kadang kita belum sampai kepada titik ke depan ini, kita segera sudah menyerah karena kondisi sehingga tidak mengenakan. Ada seorang pelari dari Afrika. Ketika dia ikut pertandingan, dia punya lawan-lawan sudah lari sampai di finish. Di tengah jalan dia jatuh, dia luka. Tetapi apa? Dia tidak putus asa. Di dalam ketika yang lain sudah sampai ke finish, dia jalan dengan kaki yang tersengat karena sakit, tapi dia sampai ke finish. Terus ada satu wartawan yang tanya, "Bapak kenapa sudah dalam kondisi masih mau sampai ke finish?" Dia katakan apa? "Saya datang ke sini bukan untuk mencari juara, tapi saya datang ke sini untuk menyelesaikan pertandingan yang ada." Saudara, saya mau bilang begini, nanti kita berusaha, semampu kita berusaha, jangan menyerah. Karena kalau orang menyerah, dia tidak akan melihat kuasa tercajar dalam dirinya kehidupan. Kalau dia menyerah, maka dia tidak mampu bangkit lagi untuk bisa melihat kuasa Tuhan itu berlaku dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saya mau katakan bagi kita pada saat ini, maju terus bersama dengan Tuhan. Apapun kondisimu, apapun situasimu, jangan menyerah. Selama engkau masih diberi nafas kehidupan, saya tetap yakin bahwa Tuhan tahu bahwa engkau sanggup. Engkau sanggup dan engkau pasti sanggup. Cuma dari kita saja. Kita mau bangkit dari menyerah kita tidak. Kita mau terlepas dari menyerah kita tidak. Kita mau percaya kepada Tuhan atau tidak. Itu yang jadi persoalan. Kalau kita yakin kepada Tuhan, maka saya percaya kita mampu. Kita jangan menyerah apapun kondisinya. Jangan karena ekonomi tidak ada yang kurang atau apa tidak bisa, ataupun karena pekerjaannya susah, akhirnya kita boleh menyerah. Kalau kemarin firman Tuhan katakan ini bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Artinya kalau Tuhan sudah memilih kita, Dia pasti bertanggung jawab. Dia pasti akan bertanggung jawab. Apapun kondisimu, apapun situasimu, Dia pasti bertanggung jawab. Oleh sebab itu jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau kau ada dalam titik seperti itu, datang kepada Tuhan. Karena tadi saya bilang apa? Firman Tuhan katakan apa? Hai kamu yang letih lesu, mari datang kepada saya. Jangan datang kepada tetangga atau kepada teman-teman kita. Tapi datang kepada Tuhan. Maka Dia mampu untuk bisa beri kita kekuatan, untuk bisa menghadapi semuanya itu dengan baik. Jadi hari ini saya mengatakan, kalau mungkin saat ini engkau sudah pada titik yang tidak mengenakan lagi dengan kuat Tuhan, saya menyerah. Saya sudah mampu lagi. Ingat, pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan biasa. Itu hal yang biasa. Orang yang pernah mengalami masalah-masalah dan dia bisa bangkit, maka dia tak akan kuat. Tapi kalau orang yang tidak pernah mengalami masalah, maka ketika masalah itu datang, dia pasti akan jatuh. Dia pasti akan jatuh. Oleh sebab itu, ketika kau ada kondisi yang mengalami, tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah pasti akan menolong saya, pasti akan menjaga saya dan menjaga kehidupan saya. Kalau kondisi ekonomimu, keluargamu, pekerjaanmu, apa saja, saya dalam kondisi tidak mengenakan, jangan menyerah. Tuhan tahu kondisi. Tuhan tahu apa yang kau alami. Yang Tuhan mau, datang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan selesaikan bagi orang punya kehidupan. Yang terakhir, dikatakan apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan. Apa yang harus lakukan? Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan katakanlah, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar Tuhan, ketika hari itu tidak bisa kita dapati. Semampu apapun kita, sekuat apapun kita tidak mampu. Hanya kepada Tuhan ada kekuatan. Hanya dengan Tuhan ada jalan keluar.
Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati, dan Tuhan akan menyertai Tuhan punya kehidupan. Jadi saya mau bilang ini, percaya kepada Tuhan, tetap percaya. Lalu katakan apa? Hatiku percaya, hatiku percaya. Ketika itu percaya kepada Tuhan, orang melihat mujizat Tuhan terjadi. Percaya dan tetap percaya, walaupun orang belum melihat. Karena ada kalanya Tuhan izinkan masalah-masalah supaya Tuhan lebih dekat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah melihat kuasa Tuhan, maka kepercayaan kita itu semakin lengkap karena Tuhan akan membuktikan itu bagi orang punya kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, mari percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan. Tuhan akan menopang, Tuhan akan menjaga, dan Tuhan akan menyertai sehingga dia kuat, sehingga dia bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saya kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik, kita mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kondisimu saat ini, katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalah persoalan berada, tapi Tuhan lebih besar. Dia pasti akan selesaikan bagi kita. Mari dengan iman kita
beri mereka kuat untuk jalan hidup ini. Yakinkan kepada mereka bahwa bersama dengan Engkau mereka pasti bisa melalui apapun kondisi mereka, apapun situasi mereka. Tuhan sanggup untuk bisa menopang mereka. Terima kasih. Biarlah firman ini beri berkat bagi kami semua, dan kami mau pulang dengan sukacita dari Tuhan, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan menjaga kehidupan kami semua. Berkati semua jemaat yang ada, biarlah sukacita Tuhan memberkati mereka. Sebentar kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Berkati persembahan yang akan diberikan sehingga bisa dipakai dalam segala tugas tanggung jawab di dalam gereja ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua memberi, Tuhan memberkati dengan segala kehidupan Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, sekali saja kita semua bangkit berdiri. Engkau sanggup dan Engkau sanggup. Oleh sebab itu biarlah kebenaran firman Tuhan dan lagu yang kami dengar itu menjadi kekuatan kami. Itu akan menopang kami untuk melangkah keluar di hari ini dengan segala kehidupan Tuhan percayakan. Apapun kondisi yang ada di luar, kami tetap percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Penyataan yang sempurna akan memberkati dan menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, hamba berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan saat ini. Engkau lebih mengenal mereka dan Engkau lebih tahu segala kehidupan mereka. Hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biar kita melangkah dalam segala kehidupan Tuhan percayakan. Mampukan mereka, yakinkan mereka, buat sehingga mereka tak percaya bahwa bersama dengan Tuhan mereka dapat melatih hidup ini dengan baik. Apapun kondisi mereka, Tuhan yang mereka sembah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Akan menjaga mereka, keluar masuk mereka akan dijaga dan disertai oleh Tuhan. Segala pergumulan mereka, masalah mereka, pergumulan mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memberi jalan keluar. Tuhan akan beri jawaban pasti sehingga mereka kuat untuk menghadapi semuanya itu. Terima kasih Bapak bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir pada saat ini. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada, apapun kondisi mereka kami tidak tahu, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka juga, yakinkan mereka juga bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak akan pernah meninggalkan mereka, akan menjaga mereka, akan menyertai mereka dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh kehidupan kami di minggu yang baru ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan setiap detik, setiap menit, setiap jam, waktu yang ada. Biarlah Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, menyertai kami sehingga kami dapat melatih hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami dengan baik, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Berkati usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh jemaat. Apa sih yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Yang sedang anak-anak kami sedang dalam pendidikan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Beri mereka kepintaran agar mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab, belajar dengan baik, mereka bisa memberikan hasil dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih yang mungkin saat ini tidak hadir karena kerja di luar kota. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Penjagaan Tuhan menjadi bagian mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik, dan pada saatnya mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Bapak Gembala bersama Ibu yang ada di Manado. Tuhan berkati, Tuhan jaga apapun urusan mereka di sana. Tuhan yang menolong, memberkati. Jaga lindungan mereka, biarlah sampai saat nanti mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Anak-anak yang ditinggalkan Tuhan berkati, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Terima kasih Bapak. Bergumul untuk gereja kami. Engkau tahu bahwa kami rindu sekali untuk bisa masuk di gereja kami yang baru. Tapi kami tak percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oleh sebab itu kami dapat pertolongan Tuhan dengan menunggu waktu-waktu Tuhan ini. Ajar kami terus berusaha untuk bisa buat yang terbaik, sehingga apa yang kami rindukan untuk masuk di gereja yang baru itu bisa terjadi, dan disitulah nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala dana yang masih dibutuhkan, kami tak percaya Allah Engkau pasti menyediakan. Engkau akan membantu, Engkau akan mengirimkan orang-orang untuk membantu kerja ini, sehingga kerjanya akan kembali bisa dibuka dan kami bisa sama-sama masuk untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi. Engkau berkati kami semua dan tolong kami semua. Pemerintahan yang ada dari pusat sampai kepada daerah, agar Tuhan memberkati. Biarlah kami sama-sama menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Perjalanan pulang kami serahkan dengan Tuhan. Yang berjalan kaki, yang beroda 2 dan 4, kami serahkan dengan Tuhan. Jaga lindungi kami, tibakan sampai di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama. Dan biarlah hidup ini kami selalu pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa ucapan syukur kami. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat. Biarlah Allah sumber berkat, pengasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ini keluarga Tuhan.